Selamat bertemu. Kita akan melanjutkan ulasan kita atau bahasan kita mengenai suatu judul yang kita berikan, yaitu tentang sistem kalender. Ya, bagaimana kita mengertinya sistem kalender dunia dan kalender atau catatan-catatan fakta-fakta yang ada di Alkitab. Ya. Jadi yang lalu kita sudah melihat yang perbandingan kalender kuno, ya. Di sini saya coba ulas saja untuk sekedar mengingatkan. Jadi bahwa ternyata pemakaian kalender, ya, itu untuk mengukur waktu, ya, itu sudah dikenal pada zaman manusia Paleolitik yang pertama, kemudian yang kedua Mesopotamia, Sumeria, kemudian ketiga di Mesir, keempat lembah Indus, kemudian Tiongkok, itu yang sudah kita bahas. Yang dimulai kalender itu dengan mengamati bulan, karena itu disebut jenis kalendernya kalender lunar, ya, itu di Paleolitik. Kemudian di Mesopotamia itu lunisolar, itu menggabungkan pengamatan waktu terhadap matahari dan bulan secara bersamaan. Kemudian yang ketiga di Mesir itu lahirlah kalender surya pertama yang benar-benar solar, ya. Jadi bukan lunisolar atau bukan lunar, tapi solar, murni yang berdasarkan matahari, ya. Dan Mesir ini menggunakan patokannya juga menggunakan bintang yang namanya bintang Sirius juga. Kemudian di lembah Indus kita kenal juga kalender lunisolar, ya. Tiongkok juga menggunakan lunisolar. Jadi yang benar-benar solar itu dilahirkan kelihatannya dari Mesir, ya, yaitu sekitar tahun 2700-an sebelum Masehi. Itu adalah tahun di mana Yusuf, ya, yaitu bangsa cikal bakal bangsa Israel tinggal di sana, ya, di antara kurun waktu ini. Tentu saja dia mengenal kalender ini, ya. Baik. Nah, kali ini yang akan kita amati adalah soal apa sih yang disebut dengan tahun, bulan, hari, dan jam. Ya, tentu yang tahun, bulan, hari, dan jam itu adalah sebuah ukuran. Jadi itu adalah penentuan waktu, ya, teman-teman. Jadi pengamatannya ini tentu dilakukan berdasarkan siklus astronomi utama, ya. Kita coba mulai dengan lihat yang namanya apa sih yang didefinisikan tahun, ya, supaya nanti kita mengerti yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan tahun itu adalah revolusi bumi satu kali mengelilingi matahari. Artinya itu dalam posisi pertama, katakan di posisi X, bumi itu bergerak mengelilingi matahari, ya, satu kali kembali ke posisi semula, itulah yang dinamakan satu tahun. Kemudian yang namanya bulan, ya, itu adalah pergerakan atau revolusi bulan, ya, satu kali mengelilingi bumi, ya. Kalau tadi adalah bumi yang mengelilingi matahari, satu kali dari posisi awal kembali ke posisi semula, itu satu tahun. Sekarang yang namanya satu bulan adalah bulan yang planetnya bumi itu dari posisi semula, ya kan, terus bergerak satu kali itu mengelilingi bumi, itu namanya satu bulan, ya. Sedangkan yang namanya hari adalah perputaran bumi, rotasi bumi, ya, rotasi bumi pada sumbunya, ya, pada sumbunya itu satu kali dari misalnya satu posisi, katakanlah ada tongkat atau orang berdiri di satu tempat di titik pusat ekuator, ya, atau garis di tropis, ya, yang paling tengah itu. Di dalam posisi itu dia berotasi bumi sekali lagi, ya kan, kembali ke tempat awal, itulah yang namanya satu hari.
Kemudian kita sebenarnya kenal lagi ya, ada jam, kemudian apa, menit, detik, dan itu didefinisikan 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Jadi ini kelihatannya satuan waktu yang kita pakai itu merupakan kelipatan dari 60 60 60 ya. Itu secara prinsipnya. Nah, kalau kita bertanya bagaimana zaman dulu itu mengamati matahari ya, pergerakannya, kan silau ya. Jadi mereka ini begini nih, Anda lihat di posisi gambar seperti ini di tempat tertentu ya. Jadi mereka itu orang lama ya, orang zaman kuno ini begitu cerdiknya, itu menyusun batu-batu dari jarak tertentu mereka, dan ternyata mereka menemukan bahwa matahari itu posisinya di mana ya, di atas batu itu tertentu, itu menandai ternyata melewati jarak-jarak tertentu. Jadi seolah-olah bergeser ya. Kalau diamati sepanjang tahun ini, dari misalnya ini kalau kita namakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, mungkin yang sini nggak terlihat. Jadi ini secara rutin itu bergerak ya matahari. Jadi seolah-olah yang namanya 1 tahun itu nanti mungkin dari sini ya kan, bergerak ke sana lamanya sekian 1 tahun. Atau ada juga yang di negara lain yang bentuknya seperti ini ya, supaya tidak terlalu silau juga mereka mengamatinya pada saat senja atau pada saat fajar ya, menyisir. Jadi mereka dalam jarak tertentu mereka lihat ini nih, seperti terang di sini. Ini terbagi 4 celah ya, kelihatannya disesuaikan. Kalau mereka dalam posisi seperti ini, lihat, wah ini nih udah musim tanam ya, udah di sini panen dan seterusnya ya. Jadi mereka mengamatinya secara kuno seperti itu. Nah, bagaimana orang modern mendefinisikan ini ya? Jadi ternyata setelah pengamatan yang begitu lagi oleh astronom ya, 1 tahun itu ya, Anda lihat di sini didefinisikan sebagai 365,2422 hari, itu yang namanya 1 tahun ya. Jadi lamanya bumi mengelilingi matahari dari titik equinox ya, yang jadi standar, dari titik equinox itu berputar terus kembali lagi ke titik equinox itu yang sekali, itu namanya 1 tahun, dan lamanya itu adalah 365,2422 hari, itu yang namanya 1 tahun. Kalau Anda ngelihat kok di sini ada T ya, itu adalah T didefinisikan sebagai suatu bilangan yang didasarkan dari Julian number ya, Julian day number. Tentu bagi kita tidak perlu tahu lah, tapi ini adalah untuk mendapatkan nilai yang presisi sekali ya. Jadi yang kita perlu perhatikan ini bagian depan aja. Nah, itu yang 1 tahun. Kemudian yang 1 bulan ya, posisi planet bulan mengelilingi bumi ya, mengelilingi bumi sekali, itu didefinisikan sebagai 29,53. Itulah yang namanya 1 bulan ya, kita kenal itu ya. Nah, ini adalah gambaran ya. Kalau kita misalnya mau menjelaskan secara Anda tertarik, silahkan menulis di komentar nanti mungkin kalau memang ada banyak permintaan nanti akan saya jelaskan, tapi kalau tidak, saya pikir nggak usah ya, karena fokus kita adalah untuk mempelajari kalender saja. Oke, berikutnya. Nah, tadi dikatakan sepintas, tentu Anda akan bingung kan, bagaimana itu yang namanya perputaran seperti. Mari kita lihat di video ini ya, kita nyalakan ya. Jadi Anda lihat ini posisi seperti ini ya. Diingat ya, ini benua, atau nanti kita lihat di posisi Indonesia aja ya. Ini nih, negara kita di Indonesia nih. Nah, Anda lihat ini nih ya, ini Indonesia. Nah, ini. Nanti pada saat sekali kembali lagi ya, Indonesia kembali ke Indonesia itu, kita lihat. Nah, ini ya, itu adalah lamanya 1 hari. Ya, teman-teman, itu yang namanya definisi 1 hari.
Nah, di sebelah kanan kita lihat yang namanya definisi 1 bulan. Kita nyalakan ya. Nanti kita lihat ada tanda titik. 360 degrees. Nah, ini ya, Let's kita mark mulai the dari initial sini. position of the moon with this Nah, dot. titik Now, ini, let's track how many days the moon takes to ini go yang around di the tengah earth ini and adalah return to the bumi. same position. Yang diberi titik itu adalah bulan. Nah, dia bergerak ya 1 kali ke sana sampai sini. Nah, itu namanya 1 bulan. Ya, jadi kalau tadi itulah bumi yang di sebelah kiri ini, bumi berputar pada porosnya 1 kali, itu 1 hari. Sekarang bulan mengelilingi bumi ya, berputar 360 derajat, ini juga 360 derajat. Kalau yang ini hari, yang ini adalah bulan. Jelas? Nah, kalau untuk tahun bagaimana? Coba kita nyalakan lagi ya yang ini ya. We see that it takes about Kita lihat 27.322 days, which is 27 days, 7 hours, 43 minutes. This duration is called the sidereal month. Now, let's see what a synodic month is. For that, we need to see a bigger picture and we have to consider all three, the sun, the itu earth and the matahari. moon. Nah, ini dia bergerak nih. Sekarang planet buminya itu sendiri dia bergerak. Let's start when the moon is mengelilingi aligned with the matahari. earth and sun on this line. Dari sini dia This bergerak alignment dari of the earth, sun and the moon occurs on the new moon day where the moon is in between sun and earth. Let's again mark the current position of the moon with this dot Ya. and keep track of the time as the moon goes around the earth. Nah, dia bergerak kan. As the moon teman-teman. goes around the Nanti earth, kalau dia notice bergerak that the ini earth is not sampai stationary terakhir and it is mengelilingi also 1 going around kali, the sun. itulah yang Now, namanya like before, 1 tahun. Ya. Paham ya, untuk sebagai gambaran aja, jadi Anda bisa melihat ini. Nah, kemudian Anda mari mengamati gambar di sebelah sini ya. Kalau kita melihat ini gambaran sebagai cahaya matahari, kemudian ini adalah bumi, kemudian ini adalah posisi bulan ya. Kita lihat nih yang di sebelah sini ya. Kalau kita manusia melihat di sebelah sini ya, maka kalau posisi mataharinya di sebelah kanan seperti ini ya, sebelah kanan seperti ini ya, maka yang tersoroti bulannya adalah sebelah kanannya ini. Jadi yang terlihat di bumi ini bulannya gelap ya, bagian yang terlihatnya ini gelap. Nah, ini yang bagian inilah yang disebut oleh mereka sebagai bulan baru. Tentu selama itu nanti bergeser sedikit, nantinya jadi bulan sabit ya. Seperti ini posisi ada bulan sabit ya kan. Kemudian melihat di sini posisinya, mulai kita bisa melihat di sini sebagian ada apa? Ada terang yang terlihat. Tapi kalau di sini gelap, total gelap ya, ini di awal bulan. Kemudian bulan sabit sampai terakhir di belakang ini dalam posisi bulan purnama nih ya, karena cahayanya benar-benar terlihat semua ya. Lalu bergeser lagi ke bulan sabit dan seterusnya. Itulah yang diamati oleh orang-orang dalam mengamati yang namanya 1 bulan ya. Kemudian kalau itu berulang 12 kali, mereka namakan 1 tahun ya kan. Nah, itulah yang mereka nanti kenal sebagai 1 tahunnya tahun lunar tentunya, karena hanya berdasarkan 12 kali melintasnya bulan ya dalam posisi ini. Tapi mereka akan kebingungan karena kalau musim itu ternyata tidak sesuai kalau mereka hanya mengamati dengan bulan ya. Karena musim tergantung pada apa? Matahari ya, matahari yang menyorot menyebabkan uap air apa? Menguap ke atas sampai udah jenuh nanti akan hujan ya. Dan itu berpola kan, kalau di zaman dulu itu berpola ya. Jadi dalam waktu-waktu tertentu itu jadi musim hujan, kapan panas, dan itu tergantung dari pengaruh sinar matahari ke permukaan bumi. Karena itu kemudian kita kenalkan dengan tadi yang dinamakan di Mesir itu lahir ya kalender solar yang pertama. 360. Nah, jadi kalau penjelasan tadi itu, kalau misalnya Anda lihat di sini supaya jadi bisa paham ya. Kalau untuk misalnya mengamati yang namanya apa?
satu hari ya, satu hari ya, satu hari. Anda lihat ini nih, orang ini ya. Orang ini seolah-olah berdiri di sini. Dia berputar mengelilingi ini ya, ini seolah-olah ada sumbu di sini nih, bumi berputar satu kali lagi, dia berputar sekali nih sampai balik ke posisi semula di sini. Itulah yang namanya posisi satu hari ya. Jadi kalau satu kali perputaran seperti itu kalau ukurannya berdasarkan rotasi bumi ya, berdasarkan rotasi bumi. Tapi ya, kan kita tahu tadi dikatakan bahwa kalau ini nih bumi ini mengelilingi matahari ini ya, satu kali putaran begitu, itu lamanya disebut sebagai 1 tahun yang 365,24 tadi ya. Maka yang namanya posisi satu harinya adalah ya, lihat, perhatikan, ini diambil sumbu ya, dari sini ditarik ke seolah-olah ke titik pusat matahari ya. Kemudian yang terjadi adalah demikian, karena ini berputar ya, berputar terus ya, berputar nih, berputar ya, sampai ke posisi ini ya, sampai ke posisi yang kedua ini. Kalau dia masih di posisi semula, ini yang tadi didefinisikan sebagai rotasi ya, rotasi buminya itu sendiri posisinya ada di sini kan. Nah, berdasarkan titik pusat ini terhadap matahari, dia belum sehari ya, maka dia harus ada tambahan lagi. Kenapa? Karena dari titik pusat ini ditarik ini nih ya, supaya ini seperti ini. Inilah kembali seperti posisi semula kalau menurut matahari. Jadi kalau tadi ini adalah tinjauan ya, tinjauan terhadap buminya sendiri dari titik ini ke titik yang seperti ini, itu yang namakan sehari. Tapi kalau terhadap matahari itu adalah posisi yang ini terhadap yang kedua ini ya, itulah satu harinya. Tentu ada perbedaan karena di sini ada perbedaan terbentuk sudut ya, tapi itu adalah nanti istilah astronomi yang kita pakai adalah, makanya nanti definisi harinya itu ada, sebenarnya ada tiga ya, tiga macam. Tapi kita nggak usah terlalu memikirkan karena itu perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Kita anggap saja kita memahaminya satu hari surya itu ini yang didefinisikan ini. Satu hari surya sama dengan 24 jam ya. 24 jam kalau di menitan 24 kali 60 menit karena 1 jam 60 menit ya. Kalau mau ke detik jadi 24 kali 60 kali 60 karena 1 detik adalah 60 1 menit adalah 60 detik ya. Jadi ini yang kita pakai. Kalau ini adalah untuk keperluan penghitungan yang sangat penting karena untuk perjalanan mereka ke ruang angkasa segala macam. Tapi ini diperkenalkan aja, tapi kita lupakan saja ya, tidak terlalu fokus. Ini hanya untuk menjelaskan supaya Anda bisa mengerti lebih baik. Nah, dengan demikian ya, saya ingin menjelaskan kenapa yang tadi dikatakan seperti itu ya. Jadi untuk menunjukkan ada perbedaan angka. Jadi tadi ya, kalau satu orbit ya mengelilingi matahari dari posisi katakanlah ini semula kembali ke posisi semula lagi ya, itu sebenarnya jumlahnya adalah 365,2564 ya, 2564 hari. Itu yang disebut sebagai sidereal year. Nah, sedangkan yang kita pakai adalah ini ya, yang tropical year, yang tadi 365,2422 ya. Ini adalah definisi yang kita pakai sebagai solar hari. Loh, apa sih maksudnya ya? Ternyata kalau ini ya, yang di sini misalnya kita balik lagi ini sebesar ini ya, 365,2564. Tapi kalau equinox nanti ya, kita mengenal adanya equinox, itu jadi dalam satu titik equinox itu ya, karena posisinya ini kan berubah-ubah ya. Sedangkan yang namanya equinox itu peralihan musim ya,
peralihan musim di mana purnama terjadi. Jadi berdasarkan gabungan dengan purnamanya ya terhadap pengaruh bulan. Jadi ada selisih sedikit. Kenapa bisa terjadi selisih demikian? Karena itu posisi saja ya, berdasarkan posisi. Jadi tadi derajat-derajat perhitungannya lumayan rumit, jadi saya hanya ngasih tahu, tapi tidak untuk menjadikan Anda bingung ya. Tapi udah, yang kita ingat aja, ini yang kita pakai adalah dalam hitungan tahun adalah tropical year ya. Yang orbit yang disebut sidereal year itu selisihnya sedikit ya. Kalau Anda hitung di sini aja cuma 0,0 berapa? 22 ya selisihnya. Sangat sangat kecil ya. Karena perbedaan posisi. Nah, supaya nanti Anda tahu ya beberapa perbedaan ya. Jadi kalau yang namanya gerhana bulan ya, gerhana bulan, kita tahu sebenarnya apa? Bagaimana posisinya antara ketiga benda langit ya, ketiga benda langit yaitu matahari, bumi, dan bulan. Posisinya adalah seperti ini, matahari, bumi, dan bulan. Jadi pada saat misalnya posisi di sini seperti ini, bulannya ya ada terhalangi oleh bumi, bayangan bumi, maka bulan ini akan gelap total ya, gelap total. Yaitu yang biasanya dinamakan sebagai gerhana bulan, atau sebagai ini nanti awal bulan ya kalau dalam nanti pengertian yang lunar. Nah, kemudian kalau kita misalnya membayangkan ini gerhana yang matahari, itu posisinya begini ya, banyak. Jadi ininya matahari, kemudian ini bulan, kemudian ini bumi. Kita yang di Indonesia di sini seperti ini. Jadi pas waktu ini dia di sini siang menjadi gelap ya, siang menjadi gelap karena ini bulan di sini ya menghalangi cahaya masuk ke sini, sehingga terjadilah gerhana matahari. Nah, pada saat di bawah ya, bulan purnama nih posisinya seperti ini. Kenapa begini ya? Karena kalau misalnya ini matahari katakanlah posisi bulannya agak naik ke atas ya, karena ini kan subuhnya agak miring sebenarnya ini ya. Dia ada di atas, maka bulan di sini kan pasti terang, ini dalam kondisi bulan purnama. Makanya kalau dalam nanti Anda tahu kalau waktu Yesus wafat itu adalah Nisan ya kan, sekitar 14 Nisan itu adalah pada saat purnama. Jadi pada saat purnama itu tidak mungkin terjadi gerhana matahari. Sedangkan Alkitab menyebut pada saat Yesus disalib terjadi kegelapan. Ya, kegelapannya itu bukan disebabkan oleh gerhana matahari. Ya, bukan, tetapi itu dari badai pasir namanya. Ya. Yang bisa menutupi cahaya matahari di Palestina ya dan sekitarnya itu kurang lebih sampai 90%, jadi lumayan gelap ya. Dan itu gejala seperti itu dicatat. Nah, dengan demikian ya kita simpulkan apa yang sudah kita bicarakan. Jadi dasar-dasar penanggalan di dunia itu ada patokan yang digunakan tadi berdasarkan matahari, dalam arti apa? Untuk musim ya, artinya yang namanya 1 tahun adalah lamanya bumi ya, bumi bergerak mengelilingi matahari dimulai dari titik equinox kembali ke titik equinox, itu adalah 1 tahun ya. Ini nih ya, bumi mengelilingi matahari kembali pada posisinya semula dalam pengertian equinox ya. Equinoxnya apa? Yaitu saat tadi Nisan, itu bulan Nisan ya, saat bulan Nisan, itulah yang namanya 1 tahun. Kemudian patokan terhadap bulan sekali mengelilingi bumi dan kembali ke posisinya semula itu membutuhkan 29,5 kurang lebih. Itu adalah sistem lunar.
hanya mengamati bulan aja seperti kalender Islam, itulah lunar, benar-benar murni ya, pure lunar. Yang di Mesir ya, yang mengalami solar ya, yang mengamati dari dari matahari dan bintang, itu benar-benar pure solar ya. Nah, gabungan keduanya itu disebut sistem lunisolar. Jadi bulannya mengikuti revolusi bulan ya, 29,5 hari, kemudian bumi mengelilingi matahari 1 tahun sekian ya. Kenapa? Untuk menggabungkan keduanya. Jadi dalam bulanan mereka pakai itu, tetapi tahunnya mereka cocokkan dengan matahari, makanya mereka menambahkan yang namanya bulan interkalasi ya. Jadi nanti mereka akan menambahkan 1 bulan untuk supaya jumlah tahunnya itu terisi ya. Sistem lunar nanti kita akan bahas juga ya. Kemudian mungkin nanti sebagai tambahan aja Anda kenal, nanti ada istilah yang namanya pekan ya. Pekan ini sebenarnya dari sejarahnya nggak langsung timbul 7 hari ya. 7 hari itu khas untuk Yahudi ya, dan juga sebagian dari Babilonia ya yang menentukan ini. Tetapi yang mempopulerkan jelas-jelas itu dari Yahudi ya, karena itu yang menjadikan pembeda dari yang lain-lain. Demikian teman-teman, ini bagian kedua yang kita bahas mengenai pengantar kita ya, pengantar kita untuk mengerti sistem kalender yang ada di dunia, dan sasaran kita tentu aja nantinya kita mengerti kalender untuk keagamaan ya, yaitu untuk terutama untuk sistem Yahudi, Julian dan Gregorian. Sampai ketemu lagi di ketemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.